ada satu organ, ada satu bagian tubuh, ada gumpalan daging yang kalau gumpalan organ tersebut rusak, seluruh tubuhnya rusak. Ini dikatakan oleh beliau, bita jadi ditaubat, perbanyak yang namanya taubat diulang. Maksiatnya kapan? Kemarin, udah taubat kemarin, udah taubat. Sekarang ente taubat lagi buat maksiat yang ente udah taubatin. Ya Allah, saya minta ampun waktu itu saya maksiat. Udah taubat, udah, cuma perbaharuin lagi itu taubat. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat lagi taubat supaya ente enggak balik, enggak terjerumus ke perbuatan maksiat. Rasain lagi rasa sedih, menyesal tatkala taubat pertama, di taubat kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya. Dan jangan ditunda-tunda taubat, mubadarah, fabadir, cepetan. Waktunya taubat, taubat. Ya Allah, keingat maksiat, langsung taubat. Ya Allah, nyesel, langsung taubat. Jangan ditunda, nyesel, taubatnya kapan? Nanti deh. Tunggu akhir malam, tunggu matahari terbenam, tunggu matahari terbit. Ya, jangan begitu, langsung taubat sebanyak mungkin. Sebab seorang hamba la yakhlu fi zahiri wa batinihi min ma'asi adidah. Seorang hamba biasanya itu enggak mungkin dirinya itu terjaga dari perbuatan maksiat. Baik maksiat yang terlihat atau yang enggak terlihat. Terbentengi dari maksiat, tetapi bukan berarti dia enggak melakukan maksiat. Dia merasakan enggak melakukan maksiat, cuma mungkin dia melakukan maksiat yang tidak dia rasa, yang tidak dia sadar. Baik itu zahir, maksiat yang bisa dilihat mata, atau batin, maksiat yang ada di dalam hati. Dengan rasa dengki kepada orang lain, dengan rasa hasud, rasa iri, ya Allah tetanggaannya dapat nikmat, dapat tiba-tiba dapat mobil begitu aja dari langit. Ya Allah, coba kalau itu nikmat nggak turun kepada dia, kayaknya enak juga, biarin aja sama-sama sengsara. Ada orang tertarik sama rezeki orang lain, dia menginginkan rezeki tersebut. Cuma ada juga yang dia nggak butuh sama rezeki tersebut, tapi hati dia nggak tenang kalau ngelihat saudaranya, temannya dapetin terus rezeki, dia nggak tenang. Ada ini yang lebih parah, dengki, rasa hasud yang paling parah. Ente mau dapat, nggak dapat sih sebenarnya nggak masalah, cuma nggak senang aja kalau tuh orang tetangga aneh, rival aneh, rekan aneh dia yang dapetin tuh rezeki, aneh nggak mau, aneh nggak tenang begitu. Ini namanya udah lebih parah lagi, hasud yang apa namanya levelnya nih udah parah ini, levelnya udah tinggi. Dia hasud terhadap nikmat orang lain dan menginginkan supaya Allah tidak memberikan nikmat tersebut kepada orang itu. Ada orang cuma ya Allah pengen juga kayak dia, ada nggak apa-apa inti contoh. Pengen kayak fulan dapat mobil, pengen kayak fulan dapat rezeki, pengen kayak fulan diangkat jabatannya, silahkan. Tapi dia menginginkan saudaranya tersebut diputuskan jangan sampai dapat rezekinya Allah. Diputus, menginginkan rezeki yang Allah berikan kepada siapapun, ingin dia miliki, ingin dia klaim, ingin dia putus. Nah, ini adalah rasa iri atau rasa dengki yang perbuatan maksiat yang mungkin dia nggak nyadar kalau dia maksiat. Saya tetap sholat, saya tetap zakat, saya tetap kembali kepada Allah, masa saya berbuat yang enggak benar? Lah, ente juga dalam perbuatan dosa. Maka dari itu kata Habib Abdul Haddad, ayo perbaharui taubat kita dari maksiat yang kita rasain atau yang kita enggak sadarin. Baik itu maksiat yang terlihat atau yang enggak terlihat di dalam hati. Sebab ma'asil golab ini paling tinggi, urusan hati ini itu paling berat. Wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam anggota tubuh manusia, di dalam jasad manusia ada satu organ, ada satu bagian tubuh, ada gumpalan daging yang kalau gumpalan organ tersebut rusak, seluruh tubuhnya rusak. Dan seandainya organ bagian tubuh tersebut sehat, bagus, maka seluruh tubuh pun menjadi bagus. Apa itu? Ala wahyal qalb, yaitu hati. Kalau hatinya rusak, udah semua anggota tubuhnya rusak. Amalannya jadi jelek, jadi hancur. Kenapa? Udah hatinya udah jelek, niatnya udah buruk, udah rusak, semuanya tertular jadi busuk, jadi jelek. Wal'iyadzubillah. Makanya kalau ada maksiat,
hati itu harus paling dipermulakan taubat, dari situ dibersihkan hati. Wa in hasunat halatu min ma'asi wa batinu min ma'asin adida wa in hasunat halatu, tuh perbanyak taubat dari amalan yang terlihat atau yang enggak terlihat atau yang disadar atau enggak disadarin, walaupun keadaan dia yang zahirnya bagus. Ini orang rajin sholat, rajin sembahyang, bodoh amat. Taubat ya taubat urusannya. Perbaharui taubat apapun keadaanmu. Engkau benar, engkau salah. Wastaqamat tariqatuhu wadamat ta'atuhu. Oh, ini orang selalu dalam ketaatan, tetap perbanyak taubat. Sebab Rasulullah kan kana ma'ismatihi wa kamalihil mutlaq yatubu ilallah. Lihat aja Nabi Muhammad yang enggak pernah berdosa, yang enggak pernah berbuat salah, yang enggak pernah melakukan kezaliman, yang enggak pernah meninggalkan sholat atau meninggalkan yang wajib, enggak pernah mengerjakan yang haram, enggak pernah ada kesalahan, enggak pernah ada coretan. Apa kerjaan Rasulullah? Dikatakan selalu taubat, setiap hari selalu taubat. Udah dikasih tahu kemarin Muhammad Haddad. Wa yastaghfir fi kulli yawm akthar min 70 marrah. Beliau istighfar, ya Allah ampuni saya. Ya Allah saya taubat sehari berapa? Bukan satu kali, 70 kali beliau mengucapkan hal tersebut. Itu Rasulullah yang enggak pernah melakukan kesalahan. Bagaimana dengan kita yang penuh dengan kesalahan? Wa alaika bil iktsar minal istighfar. Terus juga kata beliau, perbanyak yang namanya zikir, perbanyak yang namanya istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, saya kembali kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Astaghfirullah. Kapan? Ana al-lail wa atrafan nahar. Ana al-lail wa ana an-nahar, yaitu di malam hari ataupun di pagi hari ataupun di siang hari, di kapanpun waktunya tetap dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. La siyama, begitupun wala siyama indal ashar, apalagi di akhir malam, di waktu sepertiga malam, di waktu ashar, itu juga patut diperbanyak, diperbaharui taubat di waktu tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada hambanya, meminta kepada hambanya di waktu tersebut, siapa yang ada hajat, siapa yang menginginkan sesuatu. Ini adalah waktu untuk Allah taala mendengarkan dan juga mendengarkan dan menerima taubat apapun yang diinginkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.